Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan presentasikan materi tentang rantai pemasok. Pada awalnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Sofyan Wijati Pamungkas, NPK 1902200000191. E-commerce adalah electronic commerce, biasa ditulis sebagai e-commerce, adalah perdagangan produk atau layanan yang menggunakan jaringan komputer seperti internet. Perdagangan elektronik memanfaatkan teknologi seperti mobile commerce, transfer dana elektronik, manajemen rantai pasokan. E-business. Bisnis elektronik atau e-business adalah aplikasi informasi dan komunikasi teknologi atau disebut ICT dalam mendukung semua kegiatan bisnis. Perdagangan merupakan pertukaran produk dan jasa antara bisnis, kelompok, dan individu, dan dapat dilihat sebagai salah satu kegiatan penting dari setiap bisnis. Perdagangan elektronik berfokus pada penggunaan TIK untuk memungkinkan kegiatan eksternal dan hubungan bisnis dengan individu, kelompok, dan bisnis lain, atau e-business mengacu pada bisnis dengan bantuan internet, yaitu melakukan bisnis dengan bantuan jaringan internet. Istilah e-business diciptakan oleh IBM, pemasaran, dan tim internet pada tahun 1996 di Wikipedia 2015. E-commerce business may employ some or all of the following. Website belanja online untuk penjualan retail langsung ke konsumen, menyediakan suatu atau berpartisipasi dalam pasar online yang memproses penjualan bisnis ke konsumen atau konsumen pihak ketiga. Pembelian dan penjualan bisnis ke bisnis, mengumpulkan dan menggunakan data demografis melalui kontak web dan media sosial. Pertukaran data elektronik bisnis ke bisnis, pemasaran ke calon pelanggan dan pelanggan mapan melalui email atau fax, misalnya dengan buletin. Terlibat dalam retail untuk meluncurkan produk dan layanan baru. Adapun digital ekonomi digital mengacu pada ekonomi yang secara substansial didasarkan pada teknologi komputasi. Ekonomi digital juga terkadang disebut ekonomi internet, ekonomi baru, atau ekonomi web. Semakin ekonomi digital terjalin dengan tradisional, ekonomi membuat penggambaran yang jelas lebih sulit. Di Wikipedia 2015. Final definition. Untuk sampai pada definisi akhir e-commerce, mari kita mulai dengan beberapa atribut penyusunan dari e-commerce. Digitalisasi bisnis. Nol ini berarti pengguna ICT atau informasi dan komunikasi yang berpresensif teknologi, tidak hanya dalam organisasi bisnis atau seperti yang telah dilakukan selama dekade terakhir oleh sistem informasi tradisional atau internal. Tetapi sekarang melalui tautan dan kerjasama informasi yang semakin mulus dan informasi dan sistem komunikasi dari semua mitra bisnis yang terlibat, pengguna TIK yang komprehensif telah dimungkinkan oleh beberapa teknologi dan standar teknis yang telah diterima secara global. Strategi of supply chain dan conversions. Definition, strategi bisnis, rencana induk jangka panjang bagi perusahaan, menetapkan arah umum. Adapun strategi fungsional, mengembangkan lebih lanjut strategi bisnis di segmen bisnis harus diselaraskan dan dikoordinasikan. Serta kompetensi inti kekuatan organisasi yang memberikan fokus dan landasan bagi strategi perusahaan. Fungsional strategi menerjemahkan strategi bisnis ke dalam istilah fungsional.
serta menjamin koordinasi dengan area lain, memberikan arahan dan panduan untuk kooperasi dan keputusan rantai pasokan. Supply chain and operation, finance, biasa disebut penganggaran, analisis dana, desain, keberlanjutan, kualitas, kemampuan manufaktur, accounting, sistem pengukuran kinerja, perencanaan, dan pengendalian, marketing, produk apa, volume apa, biaya, kualitas, atau pengiriman, human resources, keterampilan, pelatihan, karyawan. Adapun MIS, solusi TI, apa yang membuat semuanya bekerja bersama. Manajemen pengukuran kinerja rantai pasok. Pengukuran kinerja supply chain salah satu aspek fundamental dalam supply chain manajemen adalah manajemen kinerja dan perbaikan secara berkelanjutan. Untuk menciptakan manajemen kinerja yang efektif, diperlukan sistem pengukuran yang mampu mengevaluasi kinerja supply chain secara holistik. Adapun manfaat dari kinerja supply chain yaitu melakukan monitoring dan pengendalian, mengkomunikasikan tujuan organisasi ke fungsi pada supply chain, mengetahui di mana posisi suatu organisasi relatif terhadap pesaing, menentukan arah perbaikan untuk menciptakan keunggulan pesaing. Adapun bagaimana cara mengurangi material yang menumpuk di gudang. Lead time lama, solusi perpendek lead time, dengan cara meminta pada pemasok supaya memiliki gudang lebih dekat. Ketidaklancaran proses produksi, ada penumpukan barang setengah jadi atau work in process. Pemeliharaan berkala atau pemeliharaan periodik, manajemen pemeliharaan periodik yang implementasi biayanya paling rendah. Kekuatan manajemen hubungan pelanggan dalam meningkatkan kualitas produk dan kepuasan pelanggan. Introduction. Dalam lingkungan bisnis yang kompetitif saat ini, perusahaan manufaktur telah mengidentifikasi kebutuhan untuk menjadi lebih berorientasi pada pelanggan dalam manajemen rantai pasokan mereka. Adapun customer relationship management atau literatur review. Temuan penelitian menunjukkan bahwa manajemen rantai pasokan yang efektif mengarah pada peningkatan kepuasan pelanggan dan peningkatan kinerja organisasi. Hipotesis model persamaan struktural digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis pengaruh struktural manajemen hubungan pelanggan atau CRM terhadap hasil kinerja. Studi ini mengusulkan bahwa manajemen hubungan pelanggan atau CRM memiliki pengaruh penting terhadap kinerja, kualitas produk, dan kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, hipotesis utama berikut ini diselidiki. 1H atau biasa disebut 1H, manajemen hubungan pelanggan memiliki efek struktural positif pada kualitas produk. 2H, manajemen hubungan pelanggan memiliki efek struktural positif pada kepuasan pelanggan. 3H, kualitas produk memiliki efek struktural positif pada kepuasan pelanggan. Research method. Perusahaan sampel dipilih dari perusahaan manufaktur di Malaysia. Kerangka samping diambil dari Federasi Direktori Produsen Malaysia atau FMM. 250 tanggapan diterima dan dianalisis menggunakan paket SPSS. Cluster Analysis and Fitment Rank Test. Analisis cluster dan uji peringkat fitment dilakukan dengan tujuan untuk menentukan dimensi CRM mana yang diberikan prioritas tinggi oleh pencapaian kepuasan pelanggan yang tinggi. Karena kepuasan pelanggan adalah hasil yang sangat penting dalam CRM. Analisis berikut didasarkan pada pengembangan kepuasan pelanggan. The International Journal of Business dan Management.
Introduction. Latar belakang pendidikan, operasi bisnis telah menjadi kompleks, tidak pasti, dan sangat kompetitif. Agar tetap kompetitif dan relevan di pasar, sebagian besar perusahaan telah menggunakan strategi untuk mengatasi tantangan ini. Rantai pasokan yang merupakan bagian integral dari bisnis sangat berkontribusi terhadap keberhasilan organisasi, terutama ketika teknologi modern, misalnya integrasi digunakan, namun ini tidak dapat dicapai tanpa mengelola dengan baik dengan pemasaran. Pernyataan masalah. Sejumlah studi telah dilakukan pada manajemen hubungan pemasok dan kinerja rantai pasokan. Manajemen hubungan pemasok mendapatkan momentum secara global karena pesaing yang sangat besar di industri manufaktur. Hal ini telah memicu kebutuhan untuk mengembangkan hubungan yang lebih baik dan pemasok untuk meningkatkan kinerja rantai pasokan. Lembut dan Ford 2003 menyarankan kebutuhan untuk mendefinisikan kembali hubungan manajemen rantai pasokan untuk meningkatkan produktivitas dalam organisasi. Adapun tujuan studi, tujuan umum adalah untuk menganalisis pengaruh manajemen hubungan pemasok terhadap kinerja rantai pasokan di Bangkuri Cement Limited atau Momplesa. Tujuan khusus, studi ini berusaha untuk mencapai tujuan khusus sebagai berikut. Untuk mengetahui pengaruh penciptaan nilai pemasok pada kinerja rantai pasokan di semen Bangkuri. Untuk mengetahui pengaruh keunggulan pesaing supplier terhadap kinerja rantai pasok pada semen Bangkuri. Untuk mengetahui pengaruh peningkatan kualitas supplier terhadap kinerja rantai pasok pada semen Bangkuri. Untuk mengetahui pengaruh supplier lead time terhadap kinerja rantai pasok semen Bangkuri. Pertanyaan penelitian. Apa pengaruh penciptaan nilai pemasok terhadap kinerja rantai pasok di semen Bangkuri? Apa pengaruh keunggulan kompetitif pemasok terhadap kinerja rantai pasok pada semen? Apa pengaruh peningkatan kualitas pemasok terhadap kinerja rantai pasok di semen Bangkuri? Apa pengaruh waktu tunggu masuk terhadap kinerja rantai pasokan di semen? Justifikasi studi. Studi ini untuk membantu manajemen dan terutama manajer rantai pasokan di semen Bangkuri dan perusahaan lain untuk memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang manajemen hubungan pemasok dan pentingnya untuk pemberian layanan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.